Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Budiastomo dengan NIM 116200045 akan mempresentasikan hasil tugas sebagai bentuk UTS PSI kelas B. Baik, kita mulai. Penjelasan informasi singkat mengenai pentingnya kontrol pada keamanan informasi pada proses bisnis di sebuah perusahaan. Agenda topik utama dalam presentasi ini yakni hubungan bisnis proses pada perusahaan, komponen suatu sistem informasi, dan kontrol keamanan pada suatu informasi. Resiko ketika kontrol keamanan informasi tidak diterapkan. Yang ketiga, ilustrasi mengenai resiko tidak diterapkannya kontrol keamanan informasi. Apa hubungannya komponen sistem informasi dan keamanan informasi pada suatu proses bisnis perusahaan? Pastinya dalam suatu proses bisnis dalam menciptakan produk atau layanan yang bernilai bagi organisasi, mitra bisnisnya, dan pelanggannya, tentunya memerlukan suatu komponen sistem informasi untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data, serta menyediakan informasi pada kegiatan suatu perusahaan. Tapi dengan kecepatan dan kecanggihan teknologi di masa sekarang ini, membuat komponen sistem informasi suatu perusahaan bisa terancam keamanan informasinya. Maka keamanan informasi pada perusahaan mutlak dilakukan agar tidak menimbulkan kerugian yang besar bagi perusahaan. Resiko apabila terjadi kebocoran data pada komponen sistem informasi. Yang pertama, legal liability. Perusahaan yang lalai dalam melindungi informasi penting miliknya yang mengandung informasi customer di dalamnya akan berhadapan dengan UU ITE nomor tahun 2008. Yang kedua, loss productivity. Perusahaan yang tidak menjaga dengan aman hasil-hasil penemuan baru dan pengembangan baru akan menimbulkan loss productivity, baik bagi karyawan maupun perusahaan itu sendiri, karena desain produk baru sudah berpindah ke perusahaan lain. Yang ketiga, business reputation. Kejahatan reputasi bisnis tidak serta-merta akan dialami perusahaan saat itu juga, bila perusahaan mengalami kebocoran informasi. Kerugian juga tidak akan bisa dihitung secara kuantitatif. Namun demikian, pelan tapi pasti perusahaan yang tidak dapat menjaga informasinya akan mengalami degradasi reputasi bisnis baik nasional dan internasional. Komponen sistem informasi, ada apa saja? Terdapat 6 komponen dalam sistem informasi yang saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama yaitu teknologi, yang kedua kontrol, yang ketiga output, yang keempat input, yang kelima ilustrasi kegagalan kontrol pada keamanan sistem informasi. Pada bulan November 2017, publik dikejutkan dengan pengakuan dari CEO Uber yang baru, Dara Khosrowshahi, bahwa data pengguna maupun mitra pengemudi Uber telah dibobol oleh peretas. Data yang berhasil dibobol peretas tersebut berupa nama, alamat email, serta nomor telepon sekitar 50 juta pengguna dan 7 juta mitra pengemudi dari seluruh dunia. Untungnya informasi sensitif lainnya aman dari peretasan. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata hal ini terjadi pada Oktober 2016 dan Uber baru mengumumkannya setahun kemudian melalui blog resmi mereka. Parahnya, Uber sempat membayar tebusan kepada peretas agar mereka menghapus data yang berhasil didapatnya. Langkah ini dianggap sebagai upaya menutupi kasus tersebut tanpa adanya informasi lebih lanjut ke publik. CEO Uber mengatakan bahwa ia sendiri baru mengetahuinya dan langsung melakukan investigasi atas kasus tersebut. Namun ia memastikan bahwa tidak ada kecurangan dari oknum karyawan maupun pihak dalam Uber. Pengaruh pengaturan kontrol keamanan informasi pada perusahaan. Keamanan informasi suatu hal yang mutlak diterapkan. Meski di era digital saat ini masih ada celah bagi oknum tertentu yang memanfaatkan kelemahan pada sistem suatu perusahaan, maka dari itu pentingnya untuk selalu menjaga keamanan perusahaan terutama dalam komponen sistem informasi, yakni dengan cara menghadirkan tenaga ahli di bidang pengamanan sistem komputer dan informasi agar selalu siap sedia mencegah dan memperbaiki suatu celah agar tidak dibobol oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, di mana hal ini mengganggu jalannya perusahaan untuk terus maju dan berkembang. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian saya tutup presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.